Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa terlebih dahulu mari kita tawajuhkan qalbu kepada ilahi, lalu kemudian robitoh kepada guru agung para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhana mukarram Sayyidi Asy'ah Murti Syarif ila Syahmat Syahib wa Fatajul Arifin radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa ba'du fa'alamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran. Wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Inna zikra min azamil umuril fadail wa afdalil qurbati wa usulil wasail. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ikuti bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ya Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua LDTKN Kota Bekasi Bapak Haji Atis Triswandi beserta jajaran pengurusnya. Yang terhormat Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suwiraya Kecamatan Bantar Gebang Bapak Haji Nang Danu beserta jajaran pengurusnya.
terhormat pengurus Masjid Miftah Darussalam beserta para tokoh, para asatiz, wabil khusus Ustadz Aja, Ustadz Arma, Ustadz Atin, beserta yang lainnya yang mohon maaf bila tidak tersebutkan. Juga tokoh masyarakat, tokoh ikhwan, imam khotaman, pemangku manakib, dan semuanya semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anugerah ti hadratillah ilahi rabbul izzah senantiasa terasa begitu indah di dalam hati kita semua. Detik demi detik, jam demi jam, minggu sehingga bulan demi bulan, perjalanan kita di muka bumi begitu panjang, penuh keindahan yang tak lepas dari penderitaan, senyuman dan tangisan. Semuanya berkah anugerah Allah bisa kita lalui dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan tentu saja keberkahan itu turun melalui wasilah perantara yang membawa kekuatan dari Allah, dibawa oleh Rasulullah, kemudian terus kepada kita melalui guru-guru kita, sehingga guru agung kita Pangresa Abah. Sehingga oleh karena itu kita bersyukur atas segala keagungan anugerah tersebut. Yang wujud syukur tersebut insya Allah kita buktikan dengan peningkatan amaliyah zikrillah, zikir kepada Allah, zikir lisan maupun zikir khafi, zikir hati, zikir jahar maupun zikir khafi, zikir ritual langsung kepada Allah maupun zikir sosial. Zikir sosial adalah setiap gerak dan tindakan kita yang berkaitan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, dan lain sebagainya. Artinya semuanya tercermin dalam pribadi yang berakhlakul karimah. Maka untuk meningkatkan syukur itulah kita berkumpul di sini dalam rangka bertabaruk terhadap karya monumental dari guru agung kita Pangresa Abah, yakni kitab Miftahus Sudur. Niat atau namanya saja sudah tabaruk Miftahus Sudur, berarti di sini hanya satu yang menjadi tujuan kita, mengambil tabaruk, mengambil berkah. Tabaruk itu mengambil berkah. Berkah itu artinya ziyaratul khair, selalu bertambah kebaikan. Jika seseorang memiliki bagian dari harta warisan hanya 200 juta, sementara yang lainnya 500 sampai 1 miliar, tetapi didapat karena kezaliman, didapat karena keserakahan, bukan karena kesucian, maka yang 1 miliar tidak hanya akan habis, tapi justru yang adanya juga sebelum mendapatkan yang 1 miliar diancam habis, terancam habis, karena di sana tidak ada keberkahan, yang ada hanyalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang berkaitan dengan warisan itu langsung wasiat dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kalimat di Al-Qur'annya yusikum. Yusikum itu diwasiatkan kepada kalian. Itu di dalil-dalil surat-surat yang menjadi dalil hukum waris. Jadi aturan waris itu wasiatnya langsung dari Allah. Dari Allah bahasanya dengan wasiat. Artinya setiap wasiat itu harus dilaksanakan, artinya harus dilaksanakan. Kalau saja kita mau melaksanakan wasiat orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggal, kenapa tidak untuk melaksanakan wasiat dari Allah? Yang mendapatkan 200 menerima dengan penuh kesabaran menjadi berkah. Nah, ziyadatul khair itu di situ. Yang 200 akan bertambah, berkembang. Akhirnya menjadi sebuah kemajuan yang penuh dengan ketenangan. Itulah keberkahan. Maka tiada lain dalam hidup kita tujuan hanya satu. Apapun yang kita raih, apapun yang kita kejar di dunia ini, tujuannya adalah senantiasa mendapatkan berkah, besar maupun kecil. Nah, mudah-mudahan dengan niat tabaruk terhadap Miftahus Sudur itu kita mendapatkan keberkahan.
dari beliau, dari ilmunya, dari amalnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka untuk itu mari kita perbaiki dulu tekad kita dengan membaca, sama-sama membaca tawajuh. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwani rahimakumullah, di bulan kemarin, meskipun baru 2 minggu ke belakang ya bulan kemarin, mohon maaf karena memang kemarin lebaran, jadi agak di bulan ketiga, di minggu ketiga. Adapun hari ini karena manakibnya minggu kedua, acara di minggu pertama, mau digeser ke minggu ketiga, sudah ada jadwal ke Madura dan Jawa Timur. Jadi Allahumma paksakan di minggu pertama gitu. Tapi alhamdulillah ahli ilmu tidak akan pernah bosan meskipun mendengarnya itu juga, apalagi kalau yang didengarnya berbeda-beda. Nah, di 2 minggu kemarin bulan Mei kita sudah sama-sama memperdengarkan tentang zikir latifah 7 dari beliau melalui kitab ini, bahwa semua latifah ini diisi dengan zikir. Itu ilmunya. Praktiknya nanti yang mau ikut Akhiruddin 2 insya Allah akan menerima talqin zikir 7 latifah. Jadi ikut pikir, nah biar mendapatkan zikir itu. Ilmunya sudah dapat ya di minggu kemarin dari pengersa Abah, tinggal prakteknya. Maka kalau sudah prakteknya, apa yang disampaikan di sini tinggal dirasakan, sehingga setiap latifah yang 7 ini diisi. Setiap pada sholat tidak tawajuh tidak hanya mengisi 1 latifah, tapi 7 latifah diisinya. Persekian detik, tak sesuai. Nah, karena kan tiap pada sholat, apalagi kita menjadi makmum, khawatir imam segera mengakhiri. Apalagi kalau imamnya baru 1 latifah, pasti akan cepat-cepat berakhir. Nah, persekian detik lah dioper 7. Tinggal praktekan Pak. Yang sudah menerima ya minimal katanya setengah menit dilatih gitu. Terus supaya hidup semuanya zikir ini, sehingga semua anggota tubuh kita diisi dengan zikrullah. Bercahayalah semua anggota tubuh tersebut. Manakala anggota tubuh tersebut sudah bercahaya, lalu menerima efek itu, jejak dari zikir itu, dikatakan di sini ada getaran tertentu. Nah, maka kemudian harinya sukses yang 7 terisi, tercapailah apa yang disebut dengan sultanuz zikri, rajanya zikir. Ya, kalau di dalam dunia kanuragan, King Cakra. Fatih masih ingat ke zaman ngora. King Cakra 7 sudah terisi Pak. Cakra 7 sudah terisi. Nah, biasanya kalau dalam kanuragan itu 7 cakra sudah terisi, dia dapat gelar King Cakra. Naiklah dia kepada level selanjutnya, penguasaan jiwa bumi. Selesai penguasaan jiwa bumi, naiklah dia kepada penguasaan jiwa langit. 7 level. Nah, selesai dari situ, naiklah dia ke penguasaan alam sage. 7 level. Selesai 7 level, naiklah dia ke penguasaan alam avatar. 7 level lagi. Nah, sampai ke tingkat alam avatar ini, dia memiliki kesaktian, gerakannya itu seperti ma'dum sorfin dalam kalimat kata-kata sufi. Ma'dum sorfin itu adalah ketika dia mau Jumatan di Mekah, dia bisa bolak-balik dalam waktu yang cepat. Nah, ini alam avatar Pak. Dia tidak hanya menguasai seluruh elemen, tapi bumi dan langit terkuasai. Biasanya kalau ditempuh dengan metode formalnya, orang yang sampai avatar itu usia minimal 90 tahun Pak, sampai 100 tahun. Karena untuk King Cakra aja sampai 40 tahun. Nanti alam saganya 50, 60, 70, 80. Baru masuk ke alam jiwa avatar itu 90-an. Menguasainya 100 lebih.
Ini yang normal. Tetapi ternyata ada ruh-ruh tertentu yang oleh Allah disiapkan untuk menerima itu. Dalam bahasa dunia akademik kanuragan itu disebutnya ruh primordial Hercules, Pak. Ini menguasai, jadi si ruh ini udah disiapkan oleh Allah untuk menerima potensi itu. Nah ternyata setelah saya teliti, Pak, apa ini ruh primordial Hercules? Hercules itu besar, Pak. Primordial itu yang memiliki potensi yang sangat kuat. Nah ternyata ini adalah ruh-ruh suci, Pak. Ruh suci, kalau ruh azam itu adalah ruh Nabi Muhammad SAW, berarti itu lebih besar lagi. Ini adalah ruh di bawah ruhul azam. Di bawah ruhul azam. Nah setelah saya teliti ulang, dari dunia kanuragan, dari berbagai aliran pencaksilat, bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia, bukan hanya di Islam, tetapi di Kristen, Buddha, Hindu. Ternyata pemilik ruh tersebut itu rata-rata kalau dalam bahasa kita itu adalah ruhnya para wali. Nah, ruhnya para mursyid. Ini berarti di dalam dunia tasawuf, ini berarti apa yang sesungguhnya dilakoni oleh para pendekar dunia persilatan, para ahli kanuragan, sesungguhnya puncaknya itu adalah kesucian jiwa. Silakan Bapak, terutama di sini di Betawi banyak para pendekar. Silakan geluti dan dekati. Yang namanya pendekar murni itu adalah mereka yang telah mampu menguasai dirinya. Seorang calon pendekar tetapi tidak oleh gurunya dipandang tidak mampu menguasai dirinya, maka ilmunya tidak diturunkan semua, Pak. Ilmu kanuraganya tidak diturunkan. Kenapa? Karena berbahaya ini. Bisa-bisa dia melawan sendiri kepada gurunya. Nah, begitu. Maka paling tinggi diturunkan 60-70%. Nah, barulah diturunkan itu kepada orang-orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Meskipun itu aliran hitam, Pak. Ketika harus memuncak, karena ada persyaratan di sana. Yang akan mencapai kesempurnaan ilmu itu adalah orang-orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Nah, kalau dia sudah mampu menguasai, menaklukkan diri itu adalah menguasai emosinya. Maka ilmu itu akan diam, semakin bening, semakin membahana. Bapak tahu pukulan matahari Wiro Sableng? Itu memang di dunia persilatan ada. Kemudian tapak geni, semu gunting. Jadi ketika disentuh, tek, panas, tapaknya hitam, Pak, jejaknya. Atau Zulfaqar, hanya disintrik orang Sunda, Pak. Jadi hejo. Gitu. Kayak yang Jaya Perkosa itu, pendekar Siliwangi dulu. Itu memang dalam dunia kanuragan dan dunia persilatan itu ada. Nah, puncaknya mereka yang sampai ke tingkat pendekar penuh itu adalah yang menguasai dirinya sendiri. Nah, makanya kenapa para pendekar-pendekar tersebut pada akhirnya ketika berhadapan dengan seorang ulama, terutama seorang wali, semuanya bertekuk lutut. Karena sudah jelas kan perbedaannya yang mencolok. Bahwa seorang ulama, seorang waliullah itu sudah selesai mengurus dirinya sendiri. Dia sudah menguasai dirinya sendiri sehingga ke alam ruh yang paling tinggi dia sudah lebih dekat. Dia sudah lebih dekat. Maka oleh karena ini perlu diperhatikan juga. Di dalam thariqat jangan kagetan. Jangan tak kagetan, ulah rewasan, ulah ngerasa aneh. Oh, tiba-tiba ada yang berdoa, saya ngomong gini, Pak, ternyata benar. Gak usah aneh lah, Pak. Gak usah. Ini biasanya setan itu masuk di sana, Pak. Kata-katanya secerung itu seucap nyata, banggalah terhadap diri. Nah, sudah bangga terhadap diri, banyak orang yang percaya, banyak yang datang, banyak yang minta doa, banyak yang tabaruk, diam di sana.
lupa terhadap dikirnya, akhirnya terus di situ. Ini ujian thariqah, Pak. Jangan heran dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita dikersakan oleh Allah mendapatkan kelebihan seperti itu, udahlah itu anggap sebagai bonus dari Allah. Jangan berbangga diri, jangan ujub riya takabur. Karena kalau sampai masuk ke area sana, area ujub riya takabur, kita akan diam di sana, Pak. Tidak akan sampai wusu, tidak akan sampai ke Allahnya. Sementara tujuan guru membimbing kita itu untuk itu. Ya, satu, jangan menjadi kaget, jangan anehan. Karena memang itu pasti bagi orang yang serius mengamalkan thariqah, hal-hal tersebut pasti bakal teralami. Lah, belum teralami, nah harus bertanya dulu dong tentang thariqahnya. Saya belum ngalaman, lah gimana nih dikirnya? Pasti itu ngalamin, Pak. Pasti ngalamin, karena memang melewati alam itu. Hanya amanat para guru itu jangan sampai kita tergoda di alam itu. Harus dilanjutkan. Ini kebanyakannya berhenti di sana. Maka disitulah perbedaannya orang yang belajar hikmah tidak selesai dengan yang selesai. Orang yang belajar hikmah selesai itulah orang berthariqah. Karena pada hakikatnya hikmah dengan thariqah teh eta-eta keneh, Pak. Eta-eta keneh. Dari 12 nama tasawuf, salah satunya adalah ilmu hikmah. Ilmu tasawuf nih 12 nama. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu hikmah, ilmu asrar, ilmu batin, tazkiyatun nufus, tasfiyatul qulub, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu laduni, ilmu mukasyafah. Semuanya di situ. Nah, hanya dulunya ini Abah misalkan punya murid wakil takin dan murid-murid sepuh. Masih dia punya murid lagi. Murid ini tidak pernah bertemu dengan Abah, tapi masih mendapatkan petunjuk dari generasi pertama dan wakil takin. Nanti dia punya murid lagi. Ini sudah agak jauh nih. Murid yang ketiga dari muridnya. Dia tidak mendapatkan talqin, tapi wirid-wiridnya dapat. Ya. Pak, ini ada musibah ini doanya. Allahumma dafi'al baliyat 100 setiap pada salat. Boleh jadi seperti itu kan? Benar salah, Pak? Benar. Wirid. Nanti lagi saya punya maksud begini. Ini ya qadiyal hajat. Benar kan? Terus maju. Ininya nanti meninggal, dia dapat. Dari guru ini tidak tahu di sananya. Tidak tahu hakikat ini adalah dari thariqah. Nah, ternyata ini dia karena rajin riyadohnya, mustajablah doanya. Jadilah tukang obatan, jadilah orang pintar. Dia punya murid lagi nih. Dia punya murid lagi. Menganggapnya ini teh pembimbing karena tidak ada studi banding yang lebih baik. Dari sini ngulik lagi. Begitulah hikmah, Pak. Nah, yang terjadi hikmah-hikmah yang menggantung itu adalah ilmu hikmah yang sudah terputus dari mursyidnya. Dan dia tidak berusaha mencari mursyid. Dan atau dia tidak sadar bahwa di situ harus ada mursyid. Begitu. Ya. Nah, ini sekarang banyak, Pak. Banyak. Bahkan dalam thariqah itu sendiri sekarang di TKN saja banyak hal-hal seperti itu. Banyak. Oh, saya murid ruhani. Bertemu dengan Abah jarang, tapi secara ruhani saya sering ngaji dengan Abah. Nah, macam-macam lah kaos kieu, Pak. Pengen itu, pengen ini, tinggal begini, tinggal begitu. Dianya sendiri tidak terbukti seperti itu. Sering terjadi, ada informasi dari sana sini. Oh, ukur ujuman jangan sembarangan ngewiridin. Kalau nggak diizinin, itu orang-orang khusus yang diajahkan. Nah, gak gaul nih orang, kan? Ketahuan. Orang di lingkungan ikhwan ukur ujuman sudah biasa. Setiap yang talqin langsung ngamalin. Ini, oh ini orang-orang khusus, ini gak gaul. Kelihatan kan gak kesuryalayanya. Banyak ini yang mengklaim suryalaya dan lain sebagainya. Nah, inilah ujian kita, Pak. Ujian ketauhidan masalahnya. Ujian ketauhidan. Dan di dalam thariqah hal-hal seperti itu rentan. Banyak. Karena memang itu bagian dari thariqah. Wirid-wiridnya dan lain sebagainya. Tapi karena memang itulah hukum Allah harus seperti itu. Terutama dari thariqah Satoriyah. Yang namanya ahli hikmah itu pasti muncul. Karena thariqah Satoriyah paling banyak wiridnya, Pak. Paling banyak wirid. Ada maksud ini untuk itu, datang wirid lagi. Ini datang lagi wirid lagi.
Makanya produk ulama atau ahli hikmah itu banyaknya dari Satoriyah itu. Tapi tetap kita harus hati-hati karena hari ini antara dukun dengan ahli hikmah itu tipis, Pak. Perbedaannya, persamaannya di kopiah, di soban, di sarung. Perbedaannya ya di akhlak, di akhlak. Maka bagaimana cara membedakannya? Yang paling penting satu aja dulu. Lihat gurunya siapa. Itu aja dulu. Gurunya siapa, akan memiliki sanad pada Rasul. Kalau tidak diketahui gurunya, mending dipending dulu. Kalaupun kita terpaksa datang kepada hal tersebut, tidak apa-apa lah, untuk sementara dibiarkan saja. Kenapa begitu? Mohon maaf, bukan berarti melarang cuma-cuma, tetapi khawatirnya mengganggu pada akidah kita, Pak. Pada akidah kita. Ini yang berbahaya. Saudara-saudara kita di lain tempat sempat dikasih katanya ini merah delima, dia mengeluarkan uang hampir sampai 30 juta ya. Coba lihat, ternyata kan bukan merah delima apa. Nah karena nggak tahu gitu, nggak tahu. Nah, satu sisi kita dituntut semua untuk mempercayai hal tersebut karena kita memiliki sisi gaib, ruh. Satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain kita dipinta untuk apik tilik jeung pamilih dan nyiar jalan kahadean. Sing apik gitu. Sing apik. Karena kalau tidak apik justru boleh jadi malah menghalangi jalan kesucian kita. Ini yang perlu diperhatikan. Ikhwani rahimakumullah. Maka untuk menjaga itu, untuk menjaga semua itu adalah dengan peningkatan zikrullah bi kasrati qauli la ilaha illallah. Nah, kata pengersabah selanjutnya wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asar. Beliau mengutip surat Al-A'raf 205. Sebutkan zakaro itu zikir, menyebut, mengingat dan merasakan. Berarti sebutkan atau ingatkan atau rasakan Tuhanmu di dalam jiwamu. Tanpa suara, dengan sikap yang penuh tawadu, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, artinya terus-terusan dengan zikir hobi dibacakan, sebutkan. Ketika kita tidak ada aktivitas apa-apa, sebutkan. Di sini menyebut, itu menyebut. Nah, kalau ada aktivitas yang lain, lidah kita diisi dengan pembicaraan-pembicaraan, di antaranya juga diisi dengan zikir jahar, maka di sini diingatkan, Pak, bukan disebutkan. Pak belit, Pak, lamun di sini zikir jahar, di sini menyebut. Kumahanya la ilaha. Di sini menyebut lagi, nggak akan bisa. Karena ucapan ini adalah ucapan hati. Nah, makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan zikir lisan itu banyak. Setiap yang memiliki nilai kebaikan yang berbasis syariat itu adalah zikir, asal qalbunya diisi. Bapak, Ibu di dunia pasar, di dunia perdagangan, tawar menawar, asal yang dilakukannya itu tawar menawar tidak melanggar syariat, maka lalu niatnya adalah untuk membantu umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di qalbunya ada zikir, menjadi zikir dagangnya. Bapak menunjukkan kepada jalan, orang bertanya mana jalan ke Jakarta, ditunjukin. Niatnya bagus, di sini ada zikir, jadi zikir juga itu lisan. Begitu juga ngomong ke anak-anak, apalagi memberikan nasihat, itu juga zikir. Ini kata Ibnu Athaillah. Saya lupa lagi kitabnya, bukan di Hikam, ada kitabnya yang tipis. Nah, jadi apapun kata-kata yang isinya tidak keluar dari syariat, qalbu diisi dengan zikir hobi, maka semuanya menjadi zikrullah. Nah, maka ketika ini mengucapkan kata-kata yang lain atau zikir jahar, qalbu cukup mengingat la ilaha illallah. Di qalbu mengingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus aja diingat. Untuk itu
kenapa Allah memerintahkan berzikir dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Bil ghuduwi, baknya itu kata ahli nahwu lil ilsaq, artinya bersambung, Pak. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi bersambung. Ini Allah memerintahkan begitu itu karena ada potensi yang sudah Allah ciptakan di dalam diri kita. Kita itu akan mampu seperti itu. Tinggal melatihnya saja. Ya, melatihnya. Yang pada sholat itu latihannya dengan tawajuh, tahan nafas. Sayyiduna. Itu untuk menutup merunduknya kepala, bukan menutup dikir hobi. Dikir hobi mah terus jalan. Ini ada juga ikhwan yang begitu. Jadi Pak, kalau sudah begitu dikir hobinya berhenti. Nah ini yang berhenti itu tawajuh, merunduk. Sayyiduna Muhammad Rasul. Itu hanya untuk menurunkan dari posisi tawajuh, konsentrasi penuh. Dikir hobi terus jalan. Terus jalan. Kalau mau dilatih dengan hitungan zikir hobi, silahkan 5.000 per 24 jam. Coba Pak, kita merasa dikir hobi banyak. Coba dilatih nih 5.000 nih sehari semalam. Kuat gak nih? Gitu. Kayak kamu latihan dikir hobi itu, terutama ibu-ibu Pak, dikasih tahu yang lagi ya tidak sholat, oleh dikir hobi saja. Nih mah 5.000. Ini mah sehari semalam. Ah, oleh itu dikir hobi 5.000. Kita pernah ngelatih gitu gak Pak? Belum ya. Nah kalau mau dilatih bukan berarti harus 5.000, bukan. Tapi kalau mau dilatih itu para ulama, saya pertama dari ayahanda, kemudian ternyata ada di kitab Jami' Usul. Kemudian waktu mau memberikan petunjuk kepada mahasiswi perempuan bersama Kang Haji, perempuan bertanya, yang halangan gimana Pak Haji halangan? Yang halangan dikir hobi saja 5.000 sampai sabuting. Nah, ternyata sama, karena memang Jami' Usul itu juga kita dapat warisan dari wajengan beliau dari pengarsa Abah gitu. Jadi dilatih aja istri-istri kita ya yang lagi halangan dengan zikir hobi Pak, dengan zikir hobi. Nah kita juga bisa melatih. Nah, kata Ibnu Athaillah, zikir hobi itu kalau sudah jadi, maka dia akan mengingatkan kita kalau kita lupa Pak. Jadi boleh jadi akal kita lupa terhadap zikir itu, tetapi hati mengingat. Kumahanya alangke ke karaos itu. Nanti juga terasa sendiri. Seperti ahli bela diri kan, dia pertama latihan takis. Asalnya kan disengaja, dipikirkan. Ketika satu waktu ada serangan atau ada yang mengagetkan, dia refleks. Langsung takis refleks. Padahal akalnya tidak mengikuti. Nah itulah disebutnya refleks. Refleks itu dalam bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir sudah menjadi akhlak. Maka kita simpulkan berarti yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah itu adalah zikir yang sudah menjadi akhlak, sudah menjadi kebiasaan. Kita lupa, akal lupa, lidah enggak membaca, hati jalan. Ini karena dilatih. Pengarsa Abah mengingatkan lagi, untuk hidup zikir itu, zikir jaharnya harus diperbanyak dan dipersering. Dikir jahar yang banyak sampai ribuan, gak usah banyak-banyak berjamaah, kita aja sendiri. Tapi kalau mau banyak ibadah sholat yang biasa dilakukan di Suryalaya sampai 1.000, itu ada ibadah subuh dan jam 3 itu yang sudah dicontohkan. Bukan berarti tidak boleh dikir banyak, berjamaah itu oleh Abah tidak diperkenankan. Karena dahsyatnya pengaruh zikir berjamaah Pak, bisa membuat orang mudah fana. Ini ketika ada yang terjadi seperti itu, siapa di antara kita yang akan mengaturnya? Itu yang dikhawatirkan. Selanjutnya kata Nabi, "Saballahu syai'an fi sadri ila wa sababtu fi sadri Abi Bakrin." Allah Masaballahu, tidaklah Allah mengucurkan sesuatu kepada dadaku kecuali aku kucurkan pula kepada dada Abu Bakar. Setiap yang Allah berikan kucurkan ke dalam dada diberikan kepada Tuan Said Abu Bakar As-Siddiq. Terutama beliau yang menemani ke Gua Hiro. Nah beliau yang pertama mendapatkan talqin zikir khofi ketika di Gua Hiro.
dikejar oleh kafir Quraisy, berdua di dalam. Sayyidina Abu Bakar merasa takut. Ada kesedihan, ada takut. Ya manusiawi. Laporan kepada Rasul. Maka disitulah oleh Rasul diingatkan dengan talqin zikir hobi. Ayatnya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah sedih, gak usah takut dan gak usah sedih. Allah beserta kita. Itu tidak hanya sekedar kata-kata. Kalau kata-kata doang mah gak berpengaruh. Tentu saja sebelumnya sudah ditetapkan oleh Nabi di dalam qalbu Abu Bakar. Ditambah dengan keterangan ini, apa yang Allah kucurkan kepada dadaku, aku kucurkan pula kepada dada Said Abu Bakar. Maka untuk itulah zikir hobi bermuara kepada Said Abu Bakar. Nah, jahar kepada Sayyidina Ali. Dan kemudian selanjutnya semua thariqah bersumber kepada yang dua, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Dulu namanya thariqah Siddiqiyah karena Abu Bakar As-Siddiq. Ke bawah terus muncullah wali kutub, wali agung Al-Kutubur Rabbani yang bernama Syekh Al-Faruqi alias Imam Rabbani. Maka As-Siddiqi namanya menjadi Al-Faruqi. Turun lagi, ada lagi yang menjadi ulama besarnya, wali besarnya, sampai kemudian ke Imam An-Naqsabandi. Maka terkenalah Naqsabandiyah di abad 14 itu sampai hari ini. Nah kesininya datang lagi, sebetulnya Naqsabandiyah juga banyak datang lagi, seperti Ghaus Azam di An-Naqsabandiyah adalah Al-Khalidi, tapi beliau tawadu tidak mau melupakan nama thariqat sebelumnya, maka namanya jadi Al-Naqsabandi Al-Khalidi. Seperti Syekh Khatib Sambas terhadap TKN gitu, memadukan Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Beliau dipercaya oleh mursyid Qadiriyah dan oleh mursyid Naqsabandiyah. Loh, kok banyak gurunya, emang boleh? Kalau orang-orang yang sudah naik ke sana itu diperbolehkan oleh gurunya, Pak. Untuk tabaruk. Ternyata niatnya untuk tabaruk, tapi akhirnya karena diberi kemampuan oleh Allah jadi suluk. Jadi dari Qadiriyah dia menjadi suluk, dari Naqsabandiyah juga menjadi suluk. Ya ada perbedaan, Pak, thariqah tabaruk dan suluk. Kalau tabaruk itu, thariqah tabaruk sudah talqin, pulang ngamalkan apa adanya. Tidak ada peningkatan, tidak memperhatikan zikir ini harus bagaimana lagi gitu, harus riado harus bagaimana lagi. Itu tabaruk. Namanya ikhwan. Begitu. Kalau sudah ditalqin, dia disiplin zikirnya sampai ratusan ribu, terus laporan ulang, tambah lagi, zikir lagi, terus naik. Ini suluk, Pak, namanya. Thariqah suluk. Itu namanya murid. Begitu jadi perbedaan murid dengan ikhwan. Kalau ikhwan semua yang bertalqin itu ikhwan. Kalau murid yang suluknya itu. Nah, yang wajib mencari mursyid itu yang suluk, Pak. Keret celimuning tah. Buka di kitab-kitab yang wajib mencari mursyid ketika mursyid sebelumnya mati, yang wajib mencari mursyid lagi itu adalah murid yang suluk. Dan itu pun atas perintah gurunya. Itu di Anwarul Qudsiyah itu kan begitu. Diperintahkan oleh gurunya melanjutkan kepada mursyid. Dan mursyidnya sudah ada ketika gurunya masih ada. Nanti kamu tabaruk, nanti kamu mengambil talqin ke guruku namanya ini. Supaya kamu dengan aku sama-sama menjadi murid beliau. Kan begitu. Padahal dia itu udah wakil talqin, Pak. Nah ketika wafat gurunya dikejarlah. Syekh Ali Al-Mursafi namanya. Dikejar Syekh Ali Al-Mursafi. Ini gurunya Syekh Ali, lupa lagi. Ya. Kata Syekh Ali Al-Mursafi, loh, bukannya kamu itu sudah bagian daripada Rijalullah, Mablagur Rijal disebutnya. Sudah sampai pada makom Rijal.
Dan kamu sudah diberi ijazah oleh gurumu untuk membimbing ikhwan. Betul Tuan Guru, tetapi bagiku tidak mau sekejap mata pun hidup tanpa pembimbing. Terus yang lebih utamanya atas perintah guruku untuk melanjutkan. Diperintah Pak. Jadi mohon maaf, mencari guru mursyid yang hidup itu bagi orang yang belum pernah menemukan mursyid. Jelas Pak? Yang belum pernah menemukan mursyid, dia wajib mencari mursyid yang hidup. Oh ternyata bertemunya dengan wakil takin, sama saja. Karena wakil takinnya masih ada, berarti risalahnya masih berlaku Pak. Jadi seorang mursyid itu 100 tahun, meskipun dia usianya sampai misalkan masih sampai 70 tahun usia dunianya, maka perjuangannya itu oleh khalifah-khalifahnya. Ini khalifah-khalifahnya nanti akan menyempurnakan perjuangannya itu. Sama saja. Sama saja. Sudah tidak diragukanlah bagaimana seorang mursyid membimbing murid-muridnya seperti itu. Nah, jadi tetap harus atas petunjuk guru. Bagi seorang yang sudah memiliki mursyid, ketika wafat apa dia harus mencari mursyid atau tidak, tergantung petunjuk dari gurunya. Itu yang pertama. Pencarian mursyid yang hidup itu adalah bagi orang yang belum pernah bertemu dengan mursyid, dia harus mencari mursyid. Lalu kemudian bertemu dengan seorang wakil takin, itu gak jadi masalah. Sah saja, sama saja. Kalau Anda mengatakan bertemu dengan wakil mursyid atau wakil takin atau khalifah mursyid itu tidak sah, harus langsung kepada mursyid hidupnya, ya sudah bubar Pak. Thariqah kita bubar. Kenapa bubar? Karena Abah Anom juga jadi tidak sah. Kenapa? Menerima dari Abah Sepuh tidak sah. Kenapa? Menerima dari Syekh Tolha tidak sah. Kenapa? Karena Syekh Abdul Karim sebagai penerus Syekh Khatib Sambas ketika wafat tidak menunjuk pengganti mursyid. Yang ada adalah wakil beliau. Siapa wakilnya? Syekh Tolha salah satunya. Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Tolha persebarannya di Jawa Barat, Banten, Syekh Khalil Madura di Madura, Jawa Timur. Nah dari situlah yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Arma. Jadi yang thariqah dari Jawa Timur itu tadinya dari Syekh Khalil. Syekh Khalil memang tidak terkenal dalam perbincangan mursyid, tetapi beliau terkenal dalam perbincangan wali. Boleh jadi bukan wali mursyid, hanya khalifah, tetapi beliau bagian daripada waliullah. Makanya itu saya selalu mengatakan ada wali mursyid, ada wali tanpa mursyid, ada mursyid tanpa wali, begitu. Ya, kalau mursyid tanpa wali, iya, saya ditunjuk oleh Bapak karena tidak ada mursyid. Saya ditunjuk oleh Bapak semuanya. Udahlah Akang saja karena gara pembimbing, Akang jadi mursyid kami. Nah, itu mursyid tanpa wali, Pak. Mursyid demokrasi, saya ditunjuk oleh Akang, oleh Pak Atis. Aklamase, udah Bekasi semua sepakat menuju Pak Acep sebagai mursyid. Saya terima. Tapi mursyid tanpa wali, begitu. Mursyid tanpa wali dipilih oleh ikhwan, bukan dipilih oleh Allah melalui petunjuk guru. Begitu, mursyid tanpa wali. Ada wali tanpa mursyid. Dia menjadi bagian rijalullah tapi bukan mursyid. Contohnya, ya seperti wakil takin kita diantaranya ada yang masuk pada makom waliullah Pak. Tidak disebut mursyid. Statusnya wakil talqin. Begitu. Nah Syekh Khalil kita tidak tahu, hanya secara sepintas seperti itu, tapi belum tahu juga karena kan itu makomnya rijalullah, kita khawatir salah. Hanya yang jelas persebaran ke Jawa itu dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jadi TKN pada akhirnya jadi banyak cabangnya. Nah ketika Syekh Abdul Karim wafat, dari atas dulu, Syekh Khatib sebagai pendirinya wafat, mohon maaf, wakil takin Syekh Khatib Sambas dari Indonesia itu adalah Syekh Abdul Karim Banten. Dulu Syekh Tolha dan Syekh Khalil Madura di awal-awalnya berbaiat talqin itu kepada Syekh Abdul Karim Banten. Karena memang secara usia juga beliau lebih tua. Tetapi kemudian ketika beliau ke Mekah, langsung bertemu dengan Syekh Khatib Sambas, tajdidu talqin. Nah kembali ke Indonesia, diberi tugas menjadi khalifah atau wakil talqin. Ketika wafat,
Syekh Abdul Karim, karena memang secara tempat juga beliau seringnya di Mekah, mungkin lebih sering dengan beliau. Beliaulah yang dipercaya untuk menggantikannya. Maka penerus mursyidnya itu adalah Syekh Abdul Karim. Ketika Syekh Abdul Karim wafat, tidak menunjuk pengganti, Pak. Yang ada di situ adalah wakil talqin, Syekh Tolha, Syekh Madura, kemudian yang di Banjar. Wakil talqin kan, khalifah. Nah, kalau ada istilah begini, ada statement bukan istilah. Ketika mursyidnya meninggal, wakil talqin 5 menit setelah mursyidnya meninggal, wakil talqin sudah tidak sah mentalqin. Begitu? Ya sudah, berarti thariqah kita juga enggak sah, Pak. Betul enggak? Bubar kan? Karena di sana juga begitu kan. Nah, berbahaya ini statement. Saya gedrugan dengan sejarah. Kalau begitulah dapat bikin hujah, Pak. Gedrugan aja numpang luhurna. So, kumaha? Bubar semua thariqah, Pak. Dari jalur Syekh Tolha bubar, dari jalur Syekh Khalil bubar. Nah, karena beliau tidak menunjuk. Nah, yang ada adalah wakil talqin. Tetapi kemudian dari wakil-wakil talqin itu muncul kan mursyid. Gitu. Saya tidak bermaksud dengan kata-kata ini bukan berarti menurunkan makom-makom beliau. Beliau tetap seorang waliullah gitu. Ya. Dan tentang kemursidannya juga pasti ada levelnya. Pasti ada levelnya. Hanya sejarah ketika di awal Syekh Abdul Karim wafat, ini dalam penelitian Ibu Sri Mulyati tidak menunjuk. Nah, maka pada